welcome back to our channel P3K. Pembelajaran, pendidikan, parenting, dan kesehatan mental. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Bella dan Ajeng di podcast kita. Seperti biasa, gue udah janji kita selalu akan menampilkan teman-teman alias bintang tamu di podcast kita. Kali ini kita udah kedatangan siapa, Biang? Ada senior tercinta kita, senior di basket. Senayer. Nah, yang hits pada zamannya. Kenal banget sampai dari tahun ke tahun gitu ya, legend gitu kan. Tapi sampai sekarang puji Tuhan alhamdulillah masih sukses. Yes. Nah, kita pengen banget dengar cerita-cerita menarik dari Kak Charel. Dari mana ini? Yang kedai kopi. Jadi kenalin Charel di Pale, yang kedai kopi. Yes. Sedap. Baru resmi. Oke. Apa kabar, Kak? Amin baik. Sehat ya? Bundar. Makin aura-auranya makin aura tajir gitu. Amin. Amin. Nomor satu amin kan apapun yang orang Katakan positif. Yes. Betul. Kita harus positive vibes ya, jangan ingat. Ya, betul. Oke, kita mau ngobrol apa? Mungkin kita mesti kenalkan dulu latar belakang. Ya, betul. Dan siapakah Charel Titale itu, mungkin banyak teman-teman yang pasti pengen tahu dulu sebelum kita dengerin cerita serunya Kak Charel. Silakan Kak Charel. Nah, kalau dikenalin, nama saya Charel Titale dari SMA kali ya. SMA tuh sama mereka berdua. Iya, lo bisa juniornya dia. Ini dia makanya dari tahun alma mater. Satu alma mater. Tapi ini yang garis bawahi saya bangga menjadi pernah ada di sekolah atlet karena bekasnya tuh sampai hari ini. Iya. Garis bawah atlet itu berarti kita jadi lebih sportif. Betul. Tepat waktu. Disiplin dan lain-lain, betul. Jadi ke bawah sampai sekarang ya Kak? Bawah sampai sekarang. Terus saya juga alumni UKI selesai. Alhamdulillah. Iya, langsung dikonfirm ya. Gue baru mau nanya jurusan apa. Yang penting selesai. Mau jurusan apapun itu. Jurusannya perpajakan. Serius Kak? Seriusan pajak. Baru tahu lagi aku juga sama. Makanya perpajakan selesai, terus kuliah, selesai lagi, akhirnya sempat kuliah juga di Interstudi. Interstudi fenomenal. Apa ada fenomenal? Karena ceritanya jadi murid yang paling bandel kali ya. Suka menjawab apa yang dosen kasih tahu. Akhirnya jadi asisten dosen, terus ngajar Bel. Jadi terus? Ya terusan di Gicing, Interstudi, Stay Supra, di Nainsan ini dosen kita, dosen PR. Oh, dosen PR. Jauh ya. Jauh. Nah, abis itu mulai deh pengangguran parah. Ih, enggak lah ya, bukan pengangguran lah Kak. Tapi itu serius loh, itu berarti latar belakang seorang atlet suksesnya tuh awalnya bagaimana kan? Seru banget. Nah, awal suksesnya balik lagi. Aku nggak sesukses Bella, pemain bagus banget. Oh, jago banget ini jualnya. Jago banget ini jualnya. Belajar banyak banget. Enggak, ini karena udah senior Kak. Waktu dulu kita dulu mah nggak kayak gini. Kita akan berani ya kalau senior ya. Kita pasti diam aja dia ngomong terus. Iya, jadi begitu tidak meneruskan jalur basket, berantakan, bikin nggak jelas. Tapi satu hal, itu tadi nilai sportif dan tanggung jawabnya. Mulainya dari bawah banget, Bel. Kalau ceritanya mulai dari bawah banget itu, aku tuh pernah kerja nih, langsung aja nih ya. Iya. Aku tuh pernah kerja, kamu tahu nggak yang pakai baju putih, dasi hitam, sepatu Training. Bukan, itu loh yang jualan panci. Oh, alah marketing. Ya nggak tahu ya, marketing itu apa? Kemajaran dari apa Kak, marketing? Tahu nggak? Coba tes dulu nih, yang anak PR. Nggak tahu ya? Nggak tahu, coba apa? Aku kasih tahu ya, marketing itu adalah makelar everything. Nah, itu kan. Bener lagi? Bener nggak? Semua dijual kan? Jawabannya. Oke, karena itu hopeless, Bel. Hopelessnya apa? Lama gak diterima-terima, bandel, terus buka pos kota. Zaman aku pos kota tuh dicari, mau berpenghasilan, 7 juta. Begitu datang suruh ngomong, jangan kita ngomong. Besoknya suruh jualan panci. Ya salah. Kamu literally panci Kak, bukan panci. Awalnya panci. Oh beneran. Wow. Charel jualan panci, gue udah akhirnya diem. Habis itu dapat satu lowongan lagi, sama juga kanvassing juga menjadi namanya Pustaka Lebah. Pustaka? Yes, Pustaka Lebah. Lebah, what is that? Jadi itu buku ensiklopedia. Buku guys. Ya buku guys, pendidikan banget. Jadi itu di Amerika sana punya tuh namanya Walt Disney, ini versi Inggris. Oke.
Kayak begitu, kerjalah di situ, canvassing, udah muter-muter, ketok-ketok pintu rumah. Bayangin nggak sih? Canvassing kan batu tek-tek di brief. Tapi di situ ada satu proses ya. Kalau kita yang manjang nih singkat gitu lah. Pada saat proses itu, Cheryl tuh mulai mikir. Ya udahlah, di sini gue buang gengsi, gue buang segala macem, ya sampai nanti kalian rasakan, sampai yang namanya rasa sakit dan malu itu udah melebihi rasa sakit hati. Yang keluarnya apa kalau udah begitu? Naik, motivasi tinggi jadinya. Akhirnya Motivasi. passionnya naik. Passionnya. Tunggu Kak, sebelum kita ngobrolin bagian itu, berarti Kak Sarel nih backgroundnya dulu tetap juga ya dari olahraga. Kenapa Kak Sarel nggak lanjutin karir olahraganya? Pengen tahu itu dulu. Oke. Kenapa nggak lanjutinnya? Waktu di Ragunan itu semangat banget. Begitu kelas 3 saya melihat, jangan marah ya siapapun mantan atlet yang melihat perkembangan Ya. atlet di kita tuh belum terlalu terjamin. Betul, kita udah sempat bahas Kak di episode sebelumnya. Kalau atlet tuh dulu kayaknya nggak menjanjikan. Itu kenapa saya itu? Nggak, aku ngeliatnya nanti gue jadi pemain nasional, ujung-ujungnya ini segala macem. Udah, aku ngelakonin begitu lulus, tapi berhenti basket, tapi ngelatih basket di SMA 71. Tarki, kamu aku ingat. Iya, SMA 71 kalau masuk di ruang Bekasi apa Tarki. Itu sebenarnya lebih kepada sakit hati, hobi. Dan yang lebih parah lagi, Bel, saking aku cintanya sama basket dan gak mau ngebuang nih, kamu nanya dia kayak gak mau ngebuang dan pengen dibuktiin basket tuh bisa hidup kayak. Saya ketemu mentor pertama namanya Edward. Kita bikin liga bola basket. Oh iya benar. Aku Pertama kali tuh. Di tahun berapa kita ingat nggak? Itu tahun 2000. Sebelum itu 2002 2003. Ya, coba berarti itu sebelum zaman kompetisi basket tuh menjamur kayak sekarang. Berarti 20 tahun lalu kayak. Lebih. Lebih ratanya. Fenomenal, Bel. Kenapa? Mainnya home and away, Bel. Terus kita yang mana tuh perusahaan-perusahaan gede kayak Division, Bumi Karya, Republika. Merek main. Ya. Keren banget. Berarti itu zaman aku Maha Putri. Iya, memang benar kan 2003. Kamu sebut legend zaman itu Hakim Rahman, Amakut Amrat, Ratman Sak. Wah, semua di Jepang itu main semuanya. Liga bola basket eksklusif. Jadi peraturannya orang yang sudah berhenti jadi profesional 1 tahun boleh ikut main. Oh, kalau dulu malah udah berhenti profesional 1 tahun. Oh ya, sekarang terus juga main. Ya. Wah, itu keren banget. Jadi main serunya begini, misalnya biarlah tim Republika, sini tim Bumi Kaya. Bumi Kaya itu Kemang Sakti itu kalau salah. Sarel Multivision, itu ada Dewi Wardana waktu itu. Oke, gue mau main sama timnya Bella nih. Tapi gue mau mainnya di lapangan Blok M, wasitnya ini boleh gini. Oh, saat itu mandiri ya, berarti memanage pertandingan sendiri. Dan di situ belajar sendiri, Bel. Aku ngejalanin semuanya sendirian, one man show. Lainnya semuanya honorer. Able-nya honorer, segala macam semuanya. Itu aku belajar banget cari sponsor, terus. Jadi kayak IO sendiri ya, Kak? IO kan sendiri kok luar biasa. Keren banget. Tapi itu gak pernah nyesel ya. Iya dong. Pembelajaran kan. Abis dari situ sukses bandel lagi. Apa sih Kak bandel lagi? Bandel itu apa sih? Kita nggak bandel. Apa sih? Tapi kan kadang-kadang kan kalau dari belajar walaupun katanya bandel, kan belajar tidak ada noda tidak belajar katanya Kak. Bener kan? Apakah itu juga termasuk yang dimaksud dengan Kak Sarel? Iya. Bandelnya itu pada saat itu balik lagi kecewa di basket. Ternyata bener nih. Di basket tuh belum terlalu bisa bikin jadi orang. At that time ya kayak. Jangan aku mau nangat ya bukan diskriminasi siapapun. Dan akhirnya aku cabut lagi, baru ke pustaka lebah itu. Di pustaka lebah itu udah beneran hopeless dan jati diri, harga diri itu udah gue nyerah. Beneran teman-teman basket dilupain semua malu kan. Tapi di situ pada syarat turn back. Jam kamu bayar. Breakthrough ya. Oh breakthrough banget dari situ. Jualan kamu bayangin door to door. Iya kan canvassing. Tapi strategi keluarnya begini sih caranya. Jadi waktu itu orang pada canvassing geling-geling. Sarel enggak, nyarinya tanda-tanda tag. Yes. Jadi ini maksudnya. Mungkin gua kan boleh dibilang baby face ya. Baby face. Kan Bel aja ya udah. Kenapa cari seperti itu? Di situ belajar profiling. Oh, ibu muda ini keluar rumah jam berapa, ngejemur baju jam berapa, manasin mobil jam berapa.
Karena tahu seperti itu, akhirnya aku datang dan kasih solusi sama dia. Ibu mau nggak? Ibu bisa pergi tanpa berasa berdosa. Kenapa begitu? Saya punya produk. Iya, langsung Produk gila, masuk banget ya. Iya, produknya nih. Di sini ada buku ensiklopedia dan CD-nya. Ibu tinggal puter, map-nya ibu bisa bantu anak ini belajar. Contoh di ensiklopedianya My Human Body. Oke, apa gunanya mata mulut telinga itu ada semuanya. Dengan gerak-gerik robot itu udah bagus banget. Zaman itu ya? Zaman itu. Oke. Nah, udah dari situ udah akhirnya mereka akan pasti geli-geli. Sadar kan anak carinya apa? Itu. Tante-tante. Iya. Akhirnya mau kudu nggak usah pusing, lu datang di arisan kita. Go langsung lah. Itu datang arisan, ya udah aku Kristen kan. Dari situ. Nah, apa yang membuat Kak Sarel memiliki insting seperti itu? Apakah dari SMA Kak Sarel tuh udah punya jiwa, jiwa penjual atau menjual itu, atau karena kamu dalam posisi yang kayak tadi gitu, basketnya nggak ini, itu tiba-tiba akhirnya kamu menemukan suatu jati diri mungkin gitu Kak? Ya, akhirnya ketemu di dalam jati diri, terus aku tuh suka ini. Orang lain bilang harus work hard. Menurutku kenapa work hard? Jadi aku mikir, kayaknya work smart enak deh. Itu tadi orang lari, muter. Aku ngambil waktu duduk, diem, profiling, terus aku mikir, gimana nama kerjanya efektif dalam 1 hari, tapi sekali gebuk, dapat tuh. Mungkin hari ini Syarel nggak dapat, or 2 hari Syarel nggak dapat, 3 hari Syarel nggak dapat. Tapi begitu Syarel dapat, jangan kamu bayangin ibu, mama-mama arisan. Apalagi kalau ada tante-tante Manado deh. Kenapa? Bahan signal mereka bagus, Bel. Oh, bagus nih gini. Berarti kok kita bisa arisan gitu. Candaannya kayak gitu ya. Akhirnya bener itu aku arisan sama mereka. Ya udah. Golat. Nah, nggak sampai di situ, aku dapet juga lowongan. Kalau kamu ingat Kak Agnes basket. Ingat lah, senior. Kak Agnes kerja di asuransi Signa. Syarel, lu datang ke asuransi Signa, tawarin buku itu. Aku tawarin buku, ketemulah namanya direkturnya Bapak Muhammad Mediantara, almarhum sekarang. Which is dia my second mentor, jadi Edward Kurniadi, Muhammad Mediantara. Jebret, kayak gitu. Aku jualan lah, wah jualan buku gini. Terus dia bilang, diem lo, kayak tukang obat. Kok tukang obat? Karena caranya Tapi udah terang, tapi gua mau lu kerja buat gue. Tapi itu berarti network kamu dari basket juga dong Kak? Basket, itu. Itu aku bilang, aku gini loh, basket itu buat aku kalau lo nggak bisa jadi pemainnya, nggak bisa pakai networking, benar. Gue udah pernah ngomong tuh dia. Betul. Tadi kalau di depan saya ngomong gak berhasil di basket, tapi saya berhasil pakai networknya di basket. Latihan mentalnya udah dapet, benar. Allah jadi bench bangku cadangan. Biasa. Ya, mentalnya kuat banget, wah gitu. Ya udah, ketemulah Kak Agnes itu singkat cerita. Dibawalah masuk ke Signa, masuk ke Sarel di Signa. Di Sarel di Signa itu kepake lah di si mulut yang itu. Mulut marketing. Mulut ibu-ibunya kepake ya? Mulut ibu-ibunya kepake sama baby face. Iya, sama baby face, tuh ibu-ibu sama muka ya kayak sama strategi. Orang bilang Syarel suka melakukan segala hal yang gak lazim yang orang lagi ini. Gitu Bel. Akhirnya udah berkembang lah ketemu Pak Muhammad Mediantara itu, dibuild aja jadi seorang marketing yang bagus. Sampai di perusahaan Signa itu bagus. Udah tuh. Abis itu boleh happy ending tuh Bel. Dari situ aku mulai enak banget. Itu enak banget. Aku inget banget tuh. Syarel, lu mau gue nangis nih ngelain ini. Aduh, sabar. Jadi apa dong Syarel? Terus? Jadi dia cuma nanya, kalau chip target mau apa? Gue bilang gue mau mobil. Kenapa mau mobil? Dulu gue miskin, gue gak punya mobil. Gitu. Ih, jadi malu. Nggak apa-apa. Ini justru ini jarang-jarang loh, ini banget loh. For the first time loh. Pengalaman hidup ya kan. Isi talang-talang. Jadi itu tadi, kenapa? Kalau lu chief target, lu mau apa? Mobil. Syarel cuma jawab, mau mobil. Kenapa lu mau mobil? Buat nganter nyokap ke gereja. Kenapa? Karena aku gak punya mobil yang bagus, Sal. Ya udah. Di balik itu ceritanya dulu pernah nih cerita sedih banget. Dulu kan punya pacar cakep ya, terus punya mobil pacarnya kan ya. Namanya nggak boleh disebut. Tapi pasti tahu deh sih. Setelah hal minggu habis dugem,
di depan Lia Bekasi itu depannya tuh ada tempat nunggu koasi, tempat orang nunggu kendaraan umum kan. Jam 6 pagi itu ada nenek-nenek megang, ibu-ibu lah pegang tas, duduk ya berdiri, depannya genangan air, mobil lewat depan coy, Ciprat ya. Tahu nggak? Saya lagi nyetir lewat, sebenarnya mau ngomongnya gini, udah tahu ibu-ibu ada air, bodoh banget, bukannya menghindar. Kamu tahu nggak ibu siapa? Mamamu. Oh, ya, inilah. Nah, udah dari situ pulang, pacarku suruh pulang ke rumah, aku berdoa, Tuhan apapun yang terjadi, saya harus punya mobil buat antar dia spesial ke gereja. Gitu. Berarti ada doa di balik Balik lagi, suatu momen ya. ada doa. Work smart itu satu, berpikir efisiensi, bekerja sebanyak mungkin, menghasilkan luar biasa. Abis itu, ya udah doa. Dan itu dua hal dibungkus disebut namanya passion. Oke. Ini ada jorok dikit nih Bella macam. Passion itu apa sih, seumpama apa coba? Passion. Passion itu seumpama kayak orang mau ngapain sih? Kepengen, kebelet. Iya, ini banget, pengen banget. Pengen dan kebelet. Passion itu kayak orang, mohon maaf, kayak pengen buang-buang ke belakang. Wah, nggak bisa ditunda. Harus hias, Jadi- harus asik tuh. Jadi begitu dia mau nggak mau. Nah itu dapetnya dari mana? Daya juangnya dapetnya dari Atlet, bener, motivasi tinggi. Jadi harus mau nggak mau suka nggak suka karena minat dan motivasi yang tinggi. akhirnya saat itu dikasih mobil sama bapak mau tidak ada meninggal sekarang. Dikasih mobil gini sih, dia mobil camping. Camry. Tapi Camry itu zaman keren itu ya, udah mahal zaman ya. itu ya. 7. Wah. Itu lagi bagus-bagusnya kan kalau Camry mah. Sekarang tuh udah kayak mobil langka. Kalau zaman 2025 nih. Dulu tuh kan kayak Camry, Biar kamu Crown dan tahu, lain-lain. Tetap Camry tapi udah Camry Yang terbaru. terbaru. Ada lagi baru keluar. terima kasih sama dia. Udah pulang langsung nganterin mama ke gereja. Wah. Dan percaya nggak? Ketika will itunya ada, itu akan the power of reputasinya ngikut terus Ikut, gitu, benar. Energinya ada. ya? Energinya ada. Positifnya kebawa banget. Oke. Jadi tiap ada satu hal yang mau dikerjain, Sarah langsung godok dan masukin ke kepala passionnya apa. Abis itu mulai belajar yang namanya dream, Oke. Goals. dream apa itu. Jadi mulai oke, tahun depan kita mau apa? Sarah bikin namanya framework dreaming kayak itu. Tahun depan mau ini, mau ini, mau ini. Semuanya Mapping dia langsung kan. Mapping, bener kayak goals. cari kejar. Nah, mungkin nanti kalau kita punya kesempatan lagi dibelah lagi, banyak ini. Nah, di situ udah mulai timbullah bilur-bilur mencari cuan dari menceritakan success story-nya Cheryl. Akhirnya punyalah Cheryl kelas namanya MDP. MDP. Motivational Development Program. Wah, kalau teman-teman ada yang yang tertarik mau tahu, boleh langsung kontak ke Instagramnya Kak Syarel ya. Gitu. Jadi itulah tadi antara sukses dengan keberhasilan itu ada rahasia. Yang Oke. ada apa yang usaha aja. Betul, dan repetisi. Iya. Itu di atlet semua begitu kan, sama kan repetisi setiap hari kan. Tiap hari Oke, mungkin mau dibikin simple gini, Kak Syarel punya success story yang luar biasa. I will respect that so much. Mungkin apa yang Kak Syarel bisa give back to the community? I don't know, mungkin adik-adiknya Kak Syarel, junior-junior. Kak Syarel punya nggak urge atau keinginan untuk apa ya, pass on your story untuk adik-adik sehingga mereka juga yang mungkin di umur-umurnya yang masih muda kayak Kak Syarel dulu bingung, nggak tahu mau ngapain ya nggak sih? Benar. Akhirnya Kak Syarel menjadi seseorang yang bisa apa ya, ngasih contoh atau motivasi yang real udah ada buktinya gitu. Iya. Kak Syarel kepikiran kayak gitu. Ya, jadi ceritanya mau sedikit itu 2007. Habis itu di 2007 ke 2012 itu udah melakukan yang seperti Della bilang tuh. Cheryl udah memberikan itu, tapi masih komersil dia. Nah, saat itu ya. Saat itu Cheryl jualan ke insuran. Mudah-mudahan ada anak asuransi. Pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu Cheryl. Ya. Gitu. Kalau bawain sesi motivasi udah mulai, tapi komersil. Oke. Yang Bella mau omongin tadi, aku udah mulai bikin 5 bulan ini, Bel. Oke. 5 bulan ini loncat story-nya. Ya. Udah mulai bikin 5 bulan ini, apa yang dibikin ya tadi. Aku cari orang yang mau belajar, terus
aku tanyain passionnya apa, terus aku susunin udah. Oke. Bukan, ingat kita nggak bisa merubah orang. Benar. Jeng, kita nggak bisa. Ajeng dirubah jadi nggak bisa. KBL nggak bisa. Tapi kita susunin. Oke. Berdasarkan apa? Berdasarkan personality-nya, terus Profiling tadi. Gitu. Oke. Biasa kan kita kalau bilang Gen Z nanti mereka marah. Kita bilang aja identity builder. Ya kan, Kabela? Iya. Halus Dulu ya. Iya. Identity builder. Identity builder itu kan gampang. Setir ke kiri, ke kiri. Gitu. Itu aku bilang tadi nomor 1. Udah, kamu mau apa? Aku tanya dulu. Aim-nya apa dulu? Kalau sekarang kan, maaf banget ya, dia tadi konten creator ini itu boleh, itu pekerjaan bagus. Tapi kan ada sesuatu yang alam kan tidak seperti itu. Nah, dari situ tuh udah mulai aku didik pelan-pelan. Ada beberapa anak aku ambil, aku ajarin, aku didik. Beneran didik materinya Syarol semuanya itu. Kabela aja. Iya. Dan ada yang udah berhasil ya Kak ya? Amin. Kebetulan kita juga kenal tuh. Iya, ada banyak, nggak cuma satu, nggak cuma 2. Berhasil. Iya, nah itu yang beneran Syarol bikin tidak komersil. Kalau yang secara komersil udah dari itu dulu. Kalau sekarang beda lah. Aku tinggalin, bukan berarti si Sarah sombong, enggak. Tuhan kasih segalanya, udah komplit. Nanti kalau bisa cerita panjang lagi dari kerja di Sigma, di First Media sampai akhirnya punya restoran. Nah, Dia lain Sabang itu sama punya showroom mobil berjualan, itu semuanya dasarnya dari awal tadi. Wow. Satu tepuk tangan ya Pak. Keren banget. Bantuan Kabela sama Kak Ajeng dengan adanya podcast ini, Syarel bisa punya satu kelas free Kabela Kak Ajeng. Oh free guys, soalnya tertarik boleh loh. Kamu di kolom komentar banget nih. Kak saya tertarik, ngomong kayak gitu. Nanti langsung kita bisa bantu ya. Si Sri datang ke yang kedai kopi bilang, ya saya mau belajar. Gitu. Jadi beneran belajar serius, tapi Syarel seleksi. Kalau cuma mau pansos doang sama gue gitu. Enggak deh, tapi kalau beneran nih pansos. Dia Ajeng pengen jadinya nih. Bisa. Kalau kakak-kakak ini udah aku yang lagi pansos nih. Enggak ada kesel mereka. Ini memang thank you juga buat Sarah. Iya, karena kita saat ini lagi shipping di kedai kedai kopi di mana aja? Di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Tempatnya gimana? Tepatnya Kak? Tepatnya Jalan Haji Agus Salim nomor 57, Kebon Siri, Medeng, Jakarta Pusat. Cus. Belakang Saina. Cus. Langsung Sarina. Di sini ada live music dari jam 9 sampai jam 1. Tuh, aku tahu. Yes, setiap hari loh. Dan ada Instagramnya juga Kak. Apa Instagramnya? Yang kedai kopi. Betul. Jadi teman-teman yang lagi ada di daerah Jakarta Pusat, bingung mau kuliner di mana, yang senang dengerin musik, udah. Benar. Terus selain apa tuh kedai kopi kan ada juga yang lain-lain di dalam gedung ini ya Kak. Dia kedai kopi ini ada 5 lantai. Nah, nomor 5 itu aku sengaja bikin mes untuk anak-anak karena mereka yang mau belajar itu ya, bukan? Pegawai. Oh pegawai. Oh oke. Aku lagi cara 14 tahun. Aku mau udah lu gak usah pusing, tidur, makan semuanya lu kerja kayak gitu. Terus sampai 4 itu kantor partnerku, kantor pengacara Yana Onetekan itu oke banget. Terus lantai 3 itu nah yang ada studio. Lantai 3 ada studio Sabang itu lebih ke art ya, lebih ke musik. Tapi bisa juga kayak lain-lain ya, kayak Zumba dan lain-lain bisa ya. Baru lantai 2-3-nya itu dipakai servis. Lantai 2-nya nanti bulan depan ada lapangan biliar sama studio syuting kita. Studio buat ini P3K. Salam dulu. Ditonton banyak orang. Kabela gaji masih mau pakai tempat ini. Pokoknya basicnya edukasi aku mau. Karena tadi Asara mau jadi narasumber boleh, bintang tamu boleh. Tapi apa aku boleh nggak ngomongin sesi edukasinya? Justru kita emang sama nih edukasi isinya Kak. Iya, jadi atlet-atlet nanti yang udah berhasil atau belum berhasil atau yang lagi patah semangat, bawakan tuh Pak. Bener, dan belajar mentalnya ya Kak. Belajar mentalnya betul. Karena aku yakin mantan atlet itu kalau tidak jadi atlet pasti jadi orang sukses. Dan kalau udah jadi atlet sukses pasti akan jadi pebisnis sukses juga ya. Ini oke, kayak ini juga. Padahal bilang tahunya yang ini. Seru banget obrolan kita ya nggak sih? Iya. Tapi sayang sekali Kak.
Ini sudah 50 menit. Tapi kita akan undang Kak Sarel lagi. Baik. Next week kita akan lanjutin pembahasan yang menarik. Teman-teman, jangan bosan untuk nontonin podcast kita. Kenapa, Jel? Karena kita punya podcast selalu mengedukasi dan mendatangkan bintang tamu yang edukator seperti ini juga dan lain-lain gitu ya. Ya, kita akan connect lagi sisi dari Kak Sarel Titale di episode berikutnya. Kak Sarel, terima kasih. Terima kasih. Kita akan lagi. Jangan bosan menghadapi kami berdua. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channelnya dan like, di komen dan di share. Lalu silakan kalau misalnya ada yang masih mau nanya ataupun misalnya mau memberikan informasi apapun atau misalnya ada yang tertarik nih ngobrol sama Kak Sarel atau yang udah ada sama kita, sama bintang tamu kita boleh. Langsung nanti kita ada di tag di situ. Mention apa nama IG-nya ya. Oke, kita sekarang pamit. Kita pamit diri dulu. Thank you, Kak. Terima kasih. We'll see you next episode. Nggak lama kok akan ketemu kita lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk P3K. P3K. Bye for now. Dadah.